Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salwa Salsabila. Saya dari Prodi PIAUD, kelas non-reguler, Fakultas Tarbiyah di Universitas Al-Qalam Malang. Di video ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan kognitif anak. Di sini saya akan menjawab 4 soal yang diberikan dari dosen pengumpu, yaitu Ibu Evi Nurhalimah. Soal pertama yaitu uraikan pengetahuan Anda tentang hakikat perkembangan kognitif AUD. Saya akan menjawab hakikat perkembangan kognitif AUD. Perkembangan kognitif pada anak usia dini adalah proses yang sangat dinamis dan menarik. Ini mencakup bagaimana anak-anak kecil belajar berpikir, memahami dunia sekitar, dan memecahkan masalah. Di sini ada 3 aspek-aspek penting. Yang pertama adalah sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar melalui panca indera dan tindakan fisik. Mereka memulai memahami konsep objek permanen, benda tetap ada meski tak terlihat, sebab akibat dan meniru tindakan orang lain. Yang kedua adalah praoperasional usia 2-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan bahasa, imajinasi, dan simbol. Namun, pemikiran mereka masih egosentris. Apa itu egosentris? Yaitu berpusat pada diri sendiri. Dan manimistik, yaitu memberi sifat hidup pada benda mati. Yang ketiga adalah operasional konkret. Usia 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep konservasi jumlah tetap sama meski bentuk berubah. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pendidikan kognitif anak usia dini. Yang pertama adalah faktor genetik. Apa itu? Potensi kognitif anak dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua adalah faktor lingkungan, yaitu interaksi dengan orang tua, keluarga, teman sebaya, dan stimulasi lingkungan sangat penting. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Semakin banyak pengalaman belajar yang variatif, semakin baik perkembangan kognitif anak. Kemudian ada pentingnya stimulasi. Stimulasi yang tepat sejak dini sangat penting untuk merangsang perkembangan kognitif anak. Beberapa contoh stimulasi yang bisa diberikan, yaitu bermain, membaca, dan berinteraksi. Bermain adalah cara terbaik bagi anak untuk belajar. Membaca buku cerita, membantu perkembangan bahasa dan imajinasi, dan berinteraksi dengan orang dewasa dan teman sebaya membantu perkembangan kemampuan sosial dan komunikasi anak. Soal yang nomor 2 yaitu terdapat beragam teori perkembangan kognitif anak usia dini. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang Anda ketahui. Jawaban saya adalah teori-teori perkembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama adalah teori Piaget. Tahapan perkembangan Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi beberapa tahap, yaitu tahap sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Konsep utama Piaget menekankan pentingnya interaksi anak dengan lingkungannya dalam membangun skema pola pikir. Proses asimilasi mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, dan akomodasi mengubah skema untuk mengakomodasi informasi baru adalah kunci dalam perkembangan kognitif. Yang kedua adalah teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal ZPP. Vygotsky berfokus pada peran sosial dalam perkembangan kognitif. ZPP adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat dilakukannya dengan bantuan orang lain. Yang kedua yaitu scaffolding, proses pemberian dukungan yang tepat pada anak saat mereka belajar sesuatu yang baru. Bahasa dianggap sebagai alat utama dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga yaitu teori informasi. Apa teori informasi? Di sini saya akan menjelaskan teori informasi yaitu satu otak sebagai komputer. Teori ini memandang otak sebagai sebuah komputer yang memproses informasi.
Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif seperti perhatian, pengenalan, ingatan, dan pemecahan masalah dijelaskan dalam bentuk model-model komputasional. Yang keempat yaitu teori konstruktivisme sosial. Apa itu? Nah, di sini teori konstruktivisme sosial, yang pertama pengetahuan sosial. Pengetahuan dibangun secara sosial melalui interaksi dengan orang lain. Yang kedua adalah komunitas belajar. Anak-anak belajar paling efektif dalam komunitas belajar di mana mereka dapat berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Jadi, masing-masing teori menawarkan perspektif yang unik dan berharga dalam memahami perkembangan kognitif anak usia dini. Dalam praktik pendidikan, pemahaman dan komprehensif terhadap berbagai teori ini dapat membantu pendidik merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Soal nomor 3, bagaimana karakteristik perkembangan kognitif AUD? Jelaskan. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini sangat beragam dan menarik untuk diminati. Pada setiap tahap perkembangan, anak-anak menunjukkan kemampuan berpikir dan memahami dunia yang semakin kompleks. Karakteristik umum perkembangan kognitif anak usia dini yaitu cepat dan pesat. Otak anak usia dini berkembang sangat cepat sehingga kemampuan kognitif mereka juga berkembang dengan pesat. Bersikap bertahap. Perkembangan kognitif mengikuti tahapan-tahapan tertentu, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Individual. Setiap anak memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh lingkungan. Interaksi dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Karakteristik pada setiap tahap umur. Bayi usia 0-2 tahun belajar melalui panca indera dan tindakan fisik. Mulai memahami konsep objek permanen, meniru tindakan orang lain. Yang kedua, balita umur 2-3 tahun, yaitu bahasa berkembang pesat, imajinasi mulai berkembang, mulai memahami konsep sederhana seperti warna, bentuk, dan ukuran. Anak usia prasekolah 3-5 tahun berpikir masih egosentris, memulai memahami konsep waktu dan ruang, minat pada penyebab dan akibat. Usia sekolah 6-7 tahun yaitu berpikir melalui logis, mampu mengklarifikasikan benda, mulai memahami konsep konservasi. Pentingnya memahami perkembangan kognitif anak usia dini. Memahami karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan pengasuh. Dengan memahami tahapan dan karakteristik perkembangan, kita dapat 1. Memberikan stimulasi yang tepat sesuai aktivitas dengan tahap perkembangan anak. 2. Membantu mengatasi kesulitan belajar. Jika ada anak yang mengalami kesulitan, kita dapat memberi bantuan yang sesuai. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan merangsang rasa ingin tahu anak. Soal nomor 4. Apa sajakah tahapan perkembangan kognitif AUD? Jelaskan. Tahapan ini umumnya mengikuti teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan terkenal. Tahapan perkembangan kognitif anak usia dini yang pertama adalah tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Ciri-cirinya, bayi belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan fisik. Mereka mulai memahami konsep objek permanen, benda tetap dan meski tidak terlihat, sebab akibat, dan meniru tindakan orang lain. Contohnya, bayi akan berusaha meraih mainan yang tersembunyi di bawah selimut, menunjukkan pemahaman tentang objek permanen. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Ciri-ciri, anak mulai menggunakan bahasa, imajinasi, dan simbol. Namun, pemikiran mereka masih egosentris, yaitu berpusat pada diri sendiri, dan animistik, yaitu memberi sifat hidup pada benda mati. Contoh, anak akan percaya bahwa boneka kesayangannya bisa merasakan sakit atau lapar. Tahap operasional konkret, yaitu umur 7-11 tahun.
Ciri-cirinya, anak mulai berpikir logis tentang objek konkret dan memahami konsep konservasi jumlah tetap sama meski bentuk berubah. Contohnya, anak akan memahami bahwa jumlah air dalam 2 gelas yang berbeda bentuk tetap sama meskipun tinggi permukaan airnya berbeda. Nah, penting untuk diingat, setiap anak unik. Meskipun ada tahapan umum, setiap anak memiliki kecepatan dan pola perkembangan yang berbeda-beda. Lingkungan berperan penting. Stimulasi yang tepat dari lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Tahapan tidak kaku. Batas usia pada setiap tahap bersifat fleksibel dan dapat bervariasi antar individu. Mengapa penting memahami tahapan ini? Dengan memahami tahapan perkembangan kognitif, kita dapat memberikan stimulasi yang tepat, menyediakan aktivitas yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Membantu mengatasi kesulitan belajar. Jika ada anak yang mengalami kesulitan, kita dapat memberikan bantuan yang sesuai. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan merangsang rasa ingin tahu anak. Contoh aktivitas yang dapat merangsang perkembangan kognitif pada setiap tahap, yaitu tahap sensori motor, bermain dengan mainan yang bertekstur, membaca buku bergambar, bermain peta umpet, dan lain-lain. Tahap praoperasional, bermain peran, bercerita, menggambar, menyusun puzzle. Dan tahap operasional konkret, melakukan eksperimen sederhana, bermain permainan strategi, membaca buku non-fiksi. Nah, itu tadi jawaban yang dapat saya berikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.